Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Aldurino Jabudi. Saya dari Paroki Santo Ignatius Krapyak Semarang. Jadi karena PJJ, saya ini sedang mau melakukan kegiatan-kegiatan bersama Romo Paroki saya. Romo Paroki saya yang satu ini sangat unik, mempunyai hobi yaitu bersepeda atau sekarang kita sebut goeser. Jadi ayo ikut kita bersepeda bersama-sama. Capeknya luar biasa bos. Coba ngetrek pakai sepeda yang kayak gini, luar biasa. Capek. Gimana Pak? Capek? Wah, lumayan. Lama ndak goes semua. Seger. Leo piye, Leo? Wah, seger mau, yakin. Udah berapa bulan ya? 2 bulan mau. Enggak goes. Enggak goes. Tadi langsung diajak Romo mangkat. Gas dengan ngotot Tomo. Ada gimana nih sepeda baru ini? Capek. Capek. Tadi sempat melotrok-melotrok kan. Apa nih melotot? Itu seat post-nya. Oh, turun. Pedal itu. Ya. Padahal bebannya kecil loh. Mentul-mentul mungkin. Beban saya Pak, yang ngerah Pak. Ini beban saya overload ini. Beban hidup ya. Aduh. Mau sejak kapan sih punya hobi goes? Hah? Sejak kapan punya hobi bersepeda kayak gini? Sebetulnya nek saya itu nek jenenge ngepit itu sebetulnya sudah semenjak kecil karena mbiyen ora duwe motor, punyanya kan sepeda. Sekolah itu sampai SMA itu sepeda. Lalu zaman di seminari itu juga sepeda itu ya. Tapi itu kan hanya murni sebagai alat transport. Ya. Rono rene tidak mikir itu olahraga. Jadi Romo kecil ngalami pakai sepeda miring gini deh, Mo. Oh iya, pelantangan begini. Pelantangan. Iya. Lalu nek ajar dia kayak kodok gini.
Itu. Tapi kalau sepeda dalam arti olahraga, Ya. itu memang saya baru mengenal itu zaman pandemi ini aja. Oh. Awalnya dulu jogging di Geraha Ya. Padma itu pagi. Lama-lama kok yus jogging yus kaya ngono kuwi Ya. Geraha Padma wis ngerti pirang kilone ya. Ya. Terus boring. Terus frater datang waktu itu sok pit-pitan. Oh. Kadang kala ikut. Ya. Lalu ya itu awal dari itu lalu sampai sekarang Terus menjadi itu. dinamika dalam hidup saya. Gitu aduh. Berarti fraktur tadi yang malah ngajar-ngajari ya, Mas? Mancing-mancing. Ya awalnya begitu karena saya waktu itu jogging. Iya. Belum goes karena nggak ada sepedanya Ya. waktu itu. Terus kalau goes biasanya kemana aja? Ya kalau harian ya tergantung ada temannya apa tidak. Kalau Ya. bareng-bareng seperti ini ya biasanya kadang ke kota-kota seperti ini ya di kota Ya. lama. Kemudian juga ke seputar kota lah. Ya. Juga ada kalanya cari tanjakan Oh. macam itu. Kalau sendiri memang saya memilih sesuai dengan hasrat saya. Terserah kadang kalau bahkan sampai ke Kendal, Oh. ke Demak pernah, ke Jogja, Ke Jogja Ungaran. sepeda terus Gue Ya sepeda, PP. PP ya. Wah, mantul. paling Oke. jauh mana? Om? Paling jauh. Paling jauh ya Jogja itu, paling Jogja jauh itu ya. Itu 135 kilo. Sekalian pulang kampung. Sekalian pulang. Mudik naik sepeda. Sekalian pulang. Kalau tanjakan tertinggi mau pernah kan tadi bilang kadang-kadang tanjakan nih. Ya. Nah, tanjakan tertinggi Gedong Songo. Gedong Songo. Ya. Gue dari bawah. Iya dari bawah. Berarti sing kowe nonton kae urung apa-apa. Masih ada. Itu lewatnya situ apa lewatnya Mboja naik lalu Sumowono itu kan udah tanjakan-tanjakan Hei. itu lalu turun lalu ke Gedong Songo. Gedong Songo. Loh, Rama katanya pernah ke gunung itu. Gunung Pernah Telomoyo. takut itu Telomoyo. Ya Ah, Telomoyo itu- juga pernah Itu Telomoyo. sama Gedosongo enggak berat Tinggi mana, mana? Wak? Ketinggiannya memang tinggi Telomoyo tapi miring jalannya, miring Gedong Songo. Terjalnya ya. Terjal sekali. Itu ya nggak pakai nonton gitu. Ya saya enggak. Luar biasa. Terbukti. Kok bisa kuat mau? Ya, Kok bisa kuat? yang jelas lah latihan rutin itu sangat berpengaruh. Oh. Jadi seorang yang naik sepeda apa itu 3 bulan sekali, sebulan sekali, atau seminggu sekali, dengan yang 2 hari sekali, dengan yang bahkan Ya. tiap hari itu bersepeda raketang sak jam setengah jam, itu nanti performanya akan berbeda. Oh. Jelek pas kali. Bener. Orangnya, Ini karena tadi ngendikannya 3 bulan sekali. Sebulan sekali, waduh lah ini Pas kabeh. Ini kok ya pas Yang jadi kalau jauh tuh gini itu, kok saya membayangkan tuh begini, seperti kalau kita punya bola, Iya. bola itu ketika bulat ya, Iya. ketika itu kita ubeng ke sit, kan sudah muter sendiri sebenarnya. Oke, Sudah ada tenaga di situ. Tanpa kita apa-apakan dia bergerak. Nah, sebetulnya tugas kita itu dia supaya bisa bergerak terus. Kita tinggal memberikan tenaga sedikit, nil bergerak. Nil bergerak terus kan. Bayangan itu sama seperti kita itu bersepeda, mengayuh. Itu jangan dibayangkan 360 derajat itu tenaga semua. Ya. Jadi mengapa kok ketika sampai ratusan kilo kok bisa Ya. bertahan? Memang latihan jelas ya. Ya. Ada apa? Latihan yang macam-macam bisa ditempuh. Tapi kok bayangan saya itu seperti itu. Bola itu ketika sudah bergerak, kita tuh tinggal memberikan intervensi sedikit saja. Ya. Di 360 derajat itu tidak semua. Oh ya, oke. Hati-hati ya. Tidak sepenuh 360 derajat itu kasih tenaga semua. Jadi mungkin hanya sebagian saja, yang lain itu kan hanya mempertahankan ritme saja. Itu. Jadi kalau seperti tadi saya lihat Leo tadi kan ngiwut ya. Lah mungkin kalau itu latihan balapan untuk para atlet ya memang, tapi kan mereka sudah terlatih ya, heart rate-nya lalu macam-macam hal sudah mereka latih ya. Mereka bisa bisa bertahan. Tapi kalau
kita yang hanya untuk olahraga ini, Apalagi yang 3 bulan ya. apalagi mengkonsumsi semacam itu, malah justru bisa berbahaya untuk heart rate-nya ya. Oke. Nanti detak jantungnya nggak kuat, Aturan. lalu nanti bisa berbahaya malah. Kalem saja, dirasakan. Lalu memang kalau dalam teori orang berlatih sepeda itu ada yang namanya latihan cadence. Cadence itu apa ya? Seperti kalau sepeda motor itu RPM. Oh. Jadi jumlah kayuan Iya. per menit. Itu ada latihannya kalau memang mau serius ke situ ya. Tetapi kalau itu sekedar untuk hobi, memang mungkin lebih kayak happy ya. Kita kan Iya. sepeda itu kan harus happy, jangan dibuat beban, Beban. susah. Ini happy, dirasakan, merasakan. Tadi kan sepedanya Aldo kan juga baru toh. Kerennya itu kan besar. Ya. Nah, dirasa kerennya itu di mana? Oh. Semacam itu. Sit Ya. dinikmati. Berarti harus konstan ya, Pak. Untuk genjotan itu harus Ya, konstan. Karena ketika kita konstan seperti ibarat bola tadi itu, ini sudah ada tenaga sebetulnya. Kita tinggal ngikuti aja, nambah tegas sedikit. Kalau untuk apa ya? sprint. jarak jauh ya, Oh, jarak jarak jauh. Jarak jauh itu istilah endurance ya. Dia tuh bisa bertahan dalam jangka ya jarak jauh. Kalau kita belum terlatih dengan model seperti tadi itu, memang bisa kenceng, apalagi tenaga model seperti Aldo, Leo kan tenaga muda, banter. Tetapi hanya bertahan berapa menit Iya. itu nanti kalau sudah sampai puluhan kilo itu nggak akan tahan, nggak akan Oke, tahan. betul. Tapi lebih ke ini ya memang kalau semakin terlatih semakin bisa speed pasti ya. Itu nanti kita bahkan saya mengalami ya 100 kilo itu setelah hari itu tidak butuh pijat-pijat, tidak perlu. Bahkan kemarin ketika saya ikut ikut lomba virtual Yang Indihome, jalan situ. Indie Goes itu, saya satu hari itu pernah 200 kilo lebih. Oh. Dan itu ya sebagai manusia ya tetap capek. Ya. Tetapi ora perlu dadak terus boleh melaku eke terus pijet-pijet macam itu tidak. Itu Tidak. tadi 200 itu dicicil apa langsung? Karena itu hari Minggu Pak Han. Oh. Hari Minggu kan pasti terbentur oleh waktu untuk Iya. misa, pelayanan dan sebagainya. Nah, saya ambilnya memang pagi bahkan sebelum subuh. Oh. Karena saya hitung-hitung ini kalau saya jam sekian baru keluar itu tidak cukup. Saya pagi saya terus dapat 109 waktu itu. Lalu saya pulang, lalu pelayanan itu ada kebetulan yang bisa Romo Kris. Tapi saya harus buka Zoom anak-anak sekolah minggu. Setelah itu rekoleksi stikes sampai siang. Lalu sekitar jam 2:30 saya berangkat lagi. Dapat 100 lebih lagi. 200 lebih satu Dalam hari itu. satu hari. Ya. Mantap. Jos. Nah, itu juga artinya itu apa ya? Buah dari latihan Latihan itu terus. keberanian untuk mengayuh seperti itu. Nah, kalau kita rasakan itu kalau kita itu bersepeda ketika kita berhenti, kayuan pertama pasti berat. Betul. Oh, ya. Tapi nanti setelah berjalan itu kan ada tenaga yang sudah menggelinding sebetulnya. Iya. Seperti bola tadi itu loh. Ketika bola berhenti untuk menggerakkan butuh tenaga. Ya. Neng dinengke iki mubeng dhewe asline. Kita tinggal Nambahin. nambahin Ya. saja sedikit. Kalau memang maksudnya bukan untuk lomba speed ya. Ya. Kalau untuk lomba speed itu para atlet itu kita nggak mengarah ke sana. Kita kan untuk olahraga ini. Pertama untuk Ya. kesehatan semacam itu. Nah, itu maka memang bagaimana kita merasakan itu ya, cadence Ya. itu menjadi kunci yang penting. Dinikmati. Dinikmati. Kalau apa ya, Santai. bapak lalu Aldo membuka di YouTube. Saya sering kali belajar dari teman-teman goeser di YouTube. Oh. Itu mereka punya kurikulum kalau mau latihannya meningkatkan performa. Itu memang ada istilah yang Ya. namanya latihan cadence itu. Di style yang kecil, yang depan, Ya. yang belakang, yang tengah-tengah itu memang kayak kosong itu tik 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 tik, tapi diberi kecepatan tertentu dalam waktu 1 jam bertahan 80
ada yang per 5 menit naikkan sampai akhirnya menjadi 100. Itu kalau itu rutin sudah itu nanti akan membuat performa bersepeda kita menjadi naik baik. Nah, dicoba tuh. Tesnya pulang Magelang pakai sepeda. Waduh, jangan langsung. Harus bertahap. Harus bertahap. Untuk goes itu berarti safety first-nya harus diutamakan, atau kalau goeser gini biasanya kalau saya sendiri nih ini kan tanpa helm, tanpa ya. Dulu awal memang saya tidak pakai apa-apa dulu. Dulu kan awal mung pit-pitan ora cetha to. Artinya wis happy doang. Helm nggak suka saya dulu, ketoke kok wagu helm. Iki opo iki namplek ngene iki. Sekarang keren pakai topi pedal loh. Tapi peristiwanya dulu setelah saya almarhum Mas Rio ikut dulu ya. Ikut dulu Tio ikut. Lalu ada si siapa? Peter. Sampai di simpang 5, Peter yang paling belakang itu ngebut di belakang kami toh. Jatuh. Lalu rodanya masuk ke besi itu. Peyok-peyok sepedanya, Peter juga sakit. Setelah peristiwa itu, saya lalu berefleksi. Ini nek pas saya dewe ngantek tiba seperti itu. Satu, kira emang di dalam batin ki promo salah dewe. Lalu itu tidak aman untuk saya sendiri. Maka alat-alat yang memang untuk keselamatan itu saya pakai. Sarung tangan. Ini Mas, beberapa teman-teman jatuh lalu ini terluka. Kepala itu sangat penting. Lalu jelas masker ya. Meskipun kalau nanjak saya nggak kuat, nanjak pasti saya buka seperti ini. Itu lalu bahkan kalau long ride sendiri saya pakai pelindung siku dan lutut untuk jaga-jaga. Kan orang ngerti toh. Kalau sendiri gak ada yang nolongin. Iya. Nah itu, maka saya pakai komplit. Juga alat-alat sepeda macam itu ada semua di sepeda saya. Safety first-nya harus diutamakan ya, Mo ya. Iya. Sampai sekarang masih rutin Mo berarti ya? Ya rutin karena saya merasakan lalu mengembalikan dinamika Pak Han. Dulu waktu pandemi belum olahraga, saya tuh kalau bangun tidak cetha. Nah, pagi nggak ada misa, tidak ada umat datang karena takut masa pandemi masih cukup parah sekali. Tapi sekarang mengembalikan, bisa tidur dengan nyenyak, bangunnya juga sebelum subuh sudah bangun lagi, macam itu. Istirahat cukup ya, Mo ya berarti. Iya. Kebugaran terjaga ya toh. Semangat pagi ya. Goes terus kan ya. Ya, dan refreshing toh, pemandangan. Seger. Bermanfaat sekali. Betul. Sangat betul. Walaupun saya 3 bulan, 3 bulan sekali. 1 bulan sekali. Pak. Oh, saya pernah diajak belajar nanjak itu. Tapi ya guru nonton. Di Pasar Mangkang waktu itu naik ke atas. Iya. Palir punya ya. Apalagi ada yang mungkin kamu kan seminaris ini sedang libur. Apa ya tidak tahu ya nanti mau masuknya kapan ya. Yang artinya sekarang di rumah sekolah online. Maka mungkin juga tetap bisa punya cara untuk tetap mengolah panggilan. Ya salah satunya interaksi dengan kami para romo dengan berbagai macam kegiatan yang ada di dalam gereja ini. Berarti seminaris juga offline, online. Ini online. Ini luar biasanya Romo juga sepeda dipakai sarana untuk kunjungan ke umat barang loh. Itu biasa bisa ikut juga itu. Oh iya, itu. Ada waktu itu. Untuk mengunjungi. Iya. Jadi rutenya nggak hanya cuma jalan-jalan toh, tapi bisa untuk kunjungan umat. Jadi buat kegiatan ya. Lalu kalau saya sendiri refleksi saya itu adalah
tadi itu ketika kita berhenti, kita ngayuhnya menjadi berat. Ya. Tapi ketika kita itu mengayuh, apalagi itu yang tadi kadang-kadang cadence tadi Ya. itu, terus ya mungkin ada saat itu menanjak pasti lebih berat itu pasti. Ada saat lubang itu kita kaget, harus hati-hati itu jelas pasti ya. Tapi ketika kita mengayuh terus, itu kan ada energi yang kita rasakan toh. Itu bayangan saya tuh kok sama dengan hidup kita. Ya, hidup kita yang sering kali yo sosok ono tanjakane, sosok ada turunannya, ada jalan berkelubang, bahkan jalan yang basah semacam itu. Nah, terus saja seperti Kak Aldo juga dalam hidup panggilan kan tidak selalu itu lancar-lancar semua. Ya, dalam banyak dinamika kegiatan juga hidup banyak orang yang mengalami macam-macam hal dinamika itu seperti bersepeda itu. Ketika kita mudah patah semangat, mudah berhenti, itu nanti kayuannya malah berat. Tapi ketika kita itu etel, ya, bertahan, endurance, mau 100 kilo kayu saja ya, bahkan bahwa itu kita butuh saat untuk istirahat, untuk minum, karena itu kan seperti ini perlu. Ini teorinya kalau orang bersepeda minum sebelum haus. Tidak menunggu kehausan baru minum, ya, karena nanti dehidrasi, ngejarnya kesulitan. Tapi tidak lama-lama ya. Terus karena kalau terlalu lama berhenti, nanti butuh pemanasan kembali. Tidak lama-lama. Minum, foto-foto bentar, langsung lagi. Nah, itu seperti hidup kita terus mengayuh terus, jangan patah semangat terus. Yang namanya latihan kakinya perih itu ya semua orang mengalami. Sehebat apapun sepeda, mau jutaan, ratusan juta, tetap jengin nanjakin tetap abot. Tetap dengkul, Lalu mau jalan berapa kilo, ratus kilo jenenge mbok orang sudah terlatih, itu tetap itu ya tetap merasakan perih ya. Tapi terus bertahan karena ada energi energi gerak yang itu dihasilkan ketika orang berani gerak. Sing obah mamah, memang itu betul. Itu istilah semacam itu. Itu Aldo yang mungkin bisa menjadi refleksi bagi kita semua, bagaimana kita terus mengayuh hidup kita, jangan patah semangat dalam situasi apapun. Apalagi ini masa pandemi, banyak orang terdampak ya, secara ekonomi, secara macam-macam hal. Terus mengayuh saja, jangan patah semangat. Luar biasa. Seperti itu Aldo. Filosofinya dalam sekali ya, Romo. Bersepeda saja filosofinya sangat bisa dalam. menggambarkan kemana. Keren. Jos. Terima kasih banyak Mo. Oke, Aldo. Ya. Kita mau lanjut kemana ini? Kita Oh, tunggu teman-teman ya. Mereka ya. sedang muter-muter nih. Baik. ketoknya disusul, Pak. Kalau enggak itu nanti muternya nggak Oh ya, apa-apa. kita cari aja ya. Iya. Baik. Oke. Oke. Kayaknya- Terima kasih. Ya. Biasa mau selfie dulu toh. Oh, iya. Siap. Wah, gue ketutupan. Aku tutup. Ah, iya tuh. Awalnya gede mau. Selfie kok ketok awak toh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mantap. Mantap. Besok kalau sepedaan ajak bapaknya ya. Seru kan bersepeda itu tadi banyak sekali maknanya, banyak manfaatnya. Jadi mari mulai dari sekarang ini kita bersama-sama bersepeda agar sehat dan penuh sukacita.